Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus menguasai kehidupan kita bersama. Hari ini tanggal 29 Maret 2020, renungan pagi ini dengan tema Virus Corona dan Kerajaan Allah. Saudaraku, pada akhir-akhir ini kita digoncangkan oleh peristiwa-peristiwa tentang merebaknya virus corona. Karena pada hari ini, kira-kira beberapa hari yang lalu, saya menangkap bahwa sudah 185 negara yang terkena virus corona. Dengan adanya virus corona ini, maka ada negara yang sudah menutup diri, dampaknya lebih luas lagi, maka perekonomian jadi berhenti. Demikian juga mungkin kalau kita melihat kurs bursa efek semakin menurun, perdagangan juga berhenti, dan negara-negara tersebut digoncangkan oleh keadaan ini. Berbicara tentang digoncangkan, memang Alkitab juga mengatakan satu kelak semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saya percaya bahwa peristiwa-peristiwa corona ini pasti ada rencana Tuhan yang indah, supaya seluruh umat di dunia ini bergantung pada Tuhan, mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Untuk itu saya akan bacakan suatu firman Tuhan yang kaitannya dengan digoncangkan, yang mungkin dengan kita mengerti firman Tuhan ini, kita yakin semua yang terjadi seizin Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan ini diambil dari Keluaran 20, ketika orang-orang Israel mengadakan satu pertemuan di bawah Gunung Horeb. Tiba-tiba Tuhan hadir dengan guntur, dengan gempa, dengan sinar, dengan kilat-kilat cahaya yang luar biasa. Dan orang Yahudi ketakutan. Kemudian mereka berbicara kepada Musa. Musa, utuslah orang seperti engkau Musa, aku akan mendengarkan. Sebab kalau kami berbicara kepada Tuhan, pasti kita binasa. Demikian ayat yang ke-29 berlaku, sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa Allah menggoncangkan? Saya akan mencoba feedback ke belakang ketika penciptaan. Ketika Lucifer jatuh dalam dosa, maka dia dibuang di bumi. Demikian juga ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, akhirnya juga jatuh dalam dosa dan ada di bumi juga. Lucifer yang jatuh dalam dosa mendirikan kerajaannya, dan itu kerajaan angkasa, kerajaan kegelapan, kerajaan dunia. Jadi orang yang jatuh dalam dosa itu rata-rata mengabdi pada kerajaan angkasa ini, atau kerajaan dunia ini, atau kerajaan iblis, yang hanya mendengarkan suaranya sendiri. Meskipun mereka mengaku beragama, mereka menjadi Kristen,
tetapi masih mengabdi dirinya sendiri, bukan mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi kekayaan, mengabdi ketenaran, mengabdi keberhasilan, bukan mengabdi kepada Tuhan. Maka Allah yang menghanguskan ini perlu menggoncangkan supaya yang bisa digoncangkan ini tinggal dalam yang tidak tergoncangkan. Alkitab jelas mengatakan yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah, yang isinya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kembali tentang kerajaan Allah. Jadi rata-rata sebagai orang percaya sekalipun, orang yang beragama, kadang-kadang tidak mengabdi kepada Allah. Dia hanya menuntut Allah melengkapi atau memenuhi kebutuhannya, bukan kita mengabdi kepada Allah. Tapi Allah adalah Allah yang cemburu. Ya. Meskipun Allah kasih, dia Allah cemburu. Allah harus sembah, Allah harus tinggikan, dimuliakan. Dan inilah cara Allah supaya umat Tuhan, baik yang terpilih maupun yang belum terpilih, mengabdi kepada Tuhan, kembali ke kerajaannya. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menawarkan kerajaan, menawarkan kerajaannya. Sehingga Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-24, carilah kerajaan Allah berserta kebenarannya, yang lain pasti tambahkan. Rata-rata kita yang mencari tambahan, bukan cari kerajaannya. Kalau cari tambahan pasti tergoncangkan. Kita wajib mencari kerajaannya, yang lain pasti tambahkan. Untuk itu saudaraku, dengan adanya corona ini tidak digoncangkan, tidak hanya digoncangkan negara, tapi juga pribadi-pribadi sebagai warga negara pun digoncangkan. Ekonomi goncang, ya. Demikian juga masalah-masalah kehidupan tergoncang, kehidupan tidak menjadi nyaman. Ya. Tapi bagi orang percaya jangan takut. Seperti minggu yang saya katakan, kita tidak boleh takut. Kalau kita benar-benar orang pilihan Allah, sudah lahir baru, sudah terima Yesus, janjinya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita yang lahir baru punya pengharapan akan kemuliaan. Dengan demikian kamu akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh kasih dan yang membangkitkan kekuatan. Kembali tentang kerajaan surga. Kaitannya dengan Ibrani 12 ayat 28. Ciri-ciri orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Semua ada dalam tangan dan rencana Tuhan. Jadi ayat yang dikatakan Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tergoncangkan, yang pertama, marilah kita mengucap syukur. Apapun yang terjadi, di balik apapun terjadi, Allah turut bekerja. Yang kedua, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Saya berbicara tentang beribadah. Alkitab mengatakan bahwa dahulu orang Israel menyembah Allah di Yerusalem. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Bahkan orang-orang beragama menyembah di tempat gedung-gedung tertentu. Tapi perjanjian baru tidak berbicara demikian. Perjanjian baru bicara dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dan 2. Roma 12 ayat yang 1 dan 2 mengatakan demikian. Bahwa ibadah kita tidak seperti orang beragama. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan kepada tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita sehari-hari, ya, hidup yang berkenan, ya, hidup yang menyenangkan orang lain,
ya, jadi berkat bagi orang lain dari ucapan, pikiran, perkataan yang baik. Itulah ibadah. Bahkan sampai tingkat pemikiran pun harus kita perhatikan, karena firman Tuhan mengatakan yang mulia, yang baik, yang patut ditiru, itu kerjakan dalam kehidupan kita supaya Allah dipermuliakan. Jadi saudaraku, yang pertama mengucap syukur bahwa kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, dan ciri-ciri orang yang sudah pindah dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh banyak menggerutu, karena kita sudah ada dalam kerajaan Allah, ya, berarti kita hidup dalam pimpinan Allah, ya. Berikutnya saudaraku, dikatakan berikutnya, menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Rata-rata di antara kita, kehidupan kita sembrono, ya. Ciri-ciri orang yang dalam kerajaan surga, yang ada dalam perlindungan Tuhan, yang ada di dalam penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan adalah hormat dan takut akan Tuhan. Saya akan sampaikan dengan perasaan takut, ya. Peristiwa corona atau peristiwa merebaknya virus corona dan peristiwa yang lain membuat orang tidak nyaman dalam kehidupannya. Memang itu Tuhan sengaja supaya mengingatkan orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang memang tidak nyaman di bumi ini. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka adalah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Saya akan garis bawahi tentang menumpang. Dibuat tidak nyaman supaya kita ini tidak nyaman di bumi ini, karena kita ada tanah air yang baru, di mana kita akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagimu, di mana aku ada, engkau ada. Itulah tujuan Tuhan, mengapa di bumi ini kita tidak nyaman. Bahkan 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan demikian, berat tekanan selama aku masih menghidupi di tubuh ini, karena aku menekan tubuh yang baru. Jadi saudaraku, selain mengucap syukur, ibadah yang benar, hormat dan takut. Dan berikutnya saudaraku, kalau kita baca ayat Ibrani 12 ayat yang terakhir, ayat yang ke-28 atau 29, ya, 1 Ibrani 12 ayat yang ke-29. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, atau api yang menghanguskan. Sering kita mendengar Allah kasih, Allah baik, Allah besar, tapi tidak pernah mendengar Allah yang menghanguskan. Mengapa orang-orang Israel tidak berani dekat kepada gunung itu? Karena melihat binatang yang dekat dengan gunung itu pun mati. Demikian juga orang-orang yang berdosa, orang-orang yang gak layak, orang-orang yang berkenan, gak mungkin kita bisa bicara dengan Allah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menghanguskan. Sehingga hubungan dengan renungan pagi ini atau hari ini saya ingin sampaikan, coba evaluasi, benarkah aku sudah tinggal dalam kerajaannya? Karena Dia Raja, Yesus adalah Raja. Karena apa saudaraku? Ketika orang-orang Israel berkata, utuslah seorang nabi seperti engkau Musa, supaya kita berbicara, supaya kita tidak binasa. Kemudian Tuhan menjawab, ya, dalam Ulangan 18 ayat yang ke-18. Ini ayat yang sangat terkenal, ya. Tepat seperti yang kamu minta kepadaku kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api yang besar ini. Tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa, apa yang dikatakan mereka baik. Sekarang seorang nabi akan kubangkitkan
bagi mereka dari saudara-saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya kutuntut pertanggungjawaban. Jadi saudaraku, siapakah nabi ini sebenarnya? Dialah Yesus yang dibangkitkan supaya kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata Yesus harus didengarkan perkataannya, pengajarannya, ya. Dengan demikian kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang selama ini kadang-kadang kita sebagai orang beragama, ya, sebagai orang yang percaya Yesus, kadang-kadang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus hanya sarana untuk melengkapi kebutuhan kita. Tapi sudah waktunya apa yang diperintahkan Tuhan Yesus harus kita lakukan. Maka dengan demikian, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Allah yang menghanguskan pasti berkenan pada kita. Dan kita pasti tetap dalam tinggal kerajaannya. Sampai kemuliaan nanti di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kiranya apa yang disampaikan pagi ini menjadi berkat kita semua. Tuhan memberkati.